di seluruh dunia. Indonesia negeri yang syarat dengan heterogenitas, juga memiliki industri musik yang menarik untuk diikuti. Dalam perkembangannya, industri hiburan Indonesia banyak mengalami perubahan, termasuk dalam bidang musik. Beragam aliran musik banyak menghiasi kancah permusikan Nusantara. Tahun 2011 menjadi tahun yang cukup gemilang bagi industri musik Indonesia. Seiring dengan munculnya insan-insan dan banyaknya program televisi yang ikut memeriahkan industri musik Indonesia. Fenomena boyband dan girlband menjadi salah satu yang menarik untuk diulas. Mengingat tren inilah yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak peminat musik di Indonesia, terutama kaum remaja. Lalu seperti apa perkembangan boyband dan girlband di Indonesia serta prediksi industri musik Indonesia di tahun 2012? Untuk itu, saat ini di studio kami sudah menghadirkan pengamat musik yaitu Bung Aris Rahmansyah. Oke, sebelum kita mulai perbincangan dengan Bung Aris Rahmansyah, kita memiliki beberapa titik dari pendapat masyarakat Indonesia mengenai fenomena boyband dan girlband di Indonesia. Mari kita saksikan sejenak. B-O-Y, B-O-Y. B-L-A-Y, B-O-Y, B-O-Y. Lihat yang mulus selok, lihat yang bening. Kalau perkembangan sih udah lumayan lah ya, tapi belum masuk ke arah yang bagus atau arah yang bagus ya, maksudnya kreatif gitu mereka. Cuman kalau sekarang masih kebanyakan ini sih plagiat dari sana, dari Korea. Saya pendapatnya boyband sama girlband Indonesia itu udah benar-benar menjamur banget, terus udah mengkontaminasi masyarakatnya juga. Kalau menurut aku sih kayak terlalu ngikutin Korea ya. Ya menurut saya boyband dan girlband itu sangat-sangat membuat orang-orang yang mempunyai apa ya kayak hobi atau menari itu jadi semuanya tuh jadi pada main ikut. Baiklah, itu tadi beberapa viti dari pendapat masyarakat Indonesia mengenai boyband dan girlband Indonesia. Untuk itu, sekarang kita mulai perbincangan kita dengan Bung Aris Rahmansyah. Apa kabar Bung Aris? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Biasa aja. Oke, Bung Aris. Sekarang ini kan di Indonesia, terutama dalam industri musik ya, industri musik Indonesia sekarang sedang terjadi sebuah fenomena, yaitu fenomena boyband dan girlband. Menurut Anda, fenomena boyband dan girlband Indonesia yang sedang marak ini sebesar apa sih fenomena ini berkembang di Indonesia? Ya, jika bicara seberapa besar fenomena itu berkembang, fenomena ini cukup besar. Sebenarnya di mana pada sekitar tahun 80-an sampai 90-an fenomena boyband dan girlband itu sudah ada. Namun berbeda eranya di saat 80-an sampai 90-an, di mana era sekarang itu boyband dan girlband itu lebih berkiblat ke arah Korean pop, di mana gaya, setelan dan dance-nya itu lebih meniru sedikit berkiblat ke arah Korean pop. Fenomena yang tadi ya, seperti Gus Bill sekitar tahun 1990-an, fenomena boyband memang sudah ada ya sekarang itu. Dan lalu kenapa sih? Mungkin dulu ketika era 80-90-an boyband dan girlband di Indonesia itu lebih cenderung ke berkiblat ke arah barat gitu. Seperti misalkan Westlife, NSYNC, ke Boyzone. Tapi sekarang ini lebih meniru ke K-pop gitu. Kenapa musik K-pop ini bisa menjadi kiblat bagi boyband dan girlband Indonesia sekarang ini? Ya, kenapa jadi kiblat bagi boyband dan girlband di Indonesia? Ini sebenarnya musik Korean pop itu menyajikan sesuatu yang fresh juga ya. Sesuatu yang fresh di mana hampir setiap lagu boyband dan girlband di Korea itu memiliki suatu energi seperti nada-nada beat, sehingga membuat para pendengar di musik itu bergoyang enak seperti itu. Dan sehingga di mana titik jenuh di pendengar musik Indonesia ketika mendengar lagu itu terus, di mana genre Melayu yang waktu itu cukup membumi, sehingga ini membawa nuansa baru di mana lagu Korean pop itu mudah diterima di Indonesia. Selain itu juga tampang dan wajah yang cukup menawan juga itu. Lalu sebenarnya tadi kan seperti
K-pop itu lebih energi, lalu dari segi style itu lebih menarik untuk dilihat. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan boyband dan girlband yang ada di Korea itu jika dibandingkan dengan boyband atau girlband yang ada di Indonesia itu? Kalau dibandingkan dengan boyband dan girlband di Korea, Indonesia itu menurut saya sebagai pengamat musik harus perlu lebih banyak lagi belajar, di mana ada 3 faktor yang membuat saya menurut itu sedikit ironis menurut saya. Di mana yang pertama faktor kualitas vokal. Banyak sekarang boyband dan girlband di Indonesia yang kualitas vokalnya itu seperti apa adanya gitu. Yang kedua menurut saya kekompakan dalam tarian. Banyak yang kacau lah. Yang terakhir, yang ketiga menurut saya dalam kreativitas tarian dan kostum dan lagu itu lebih cenderung terinspirasi oleh boyband Korea. Boleh terinspirasi, tapi jangan sampai kita mencontoh dan menjebak boyband dan girlband di Korea itu sendiri. Jadi seperti Chris tadi bilang ya, bahwa boyband atau girlband di Indonesia ini lebih cenderung untuk meniru K-pop. Apa itu menjadi sebuah apa boyband dan girlband Indonesia itu plagiat K-pop atau gimana? Ya kalau disebut plagiat bisa jadi, dimana boyband dan girlband di Indonesia itu lebih lebih seperti latah lah istilahnya itu. Jadi lebih mengikuti tren yang ada di Korean pop itu sendiri. Fenomena ada boyband dan girlband Indonesia di tahun 2011 ini kan cukup sangat digandrungi lah istilahnya. Banyak sekarang boyband. Lalu menurut Ari sendiri berdampak nggak sih fenomena ini terhadap kualitas industri musik Indonesia saat ini? Kalau jangan dulu jawab gitu. Pemirsa, kita saksikan dulu komersial break berikut ini. Pak Budi, masuk. Beneran lewat? Malam Pak RT. Apaan sih? Masuk. Si Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Kacang. Please, jangan tinggalin aku lah. Apa susahnya ngomong? SMS gak pernah, telepon gak pernah. Aku nggak punya pulsa. Urusan pulsa kok sampai lebay gini? Ais, makanya pakai kartu AS. Murahnya nggak kira-kira, gratisnya tahan lebih lama. Baik, kita kembali akan berbincang-bincang bersama Bung Aris Namanya. Bung, melanjutkan yang tadi, bagaimana pendapat Anda tentang dampak dari boyband Ya jika disebut berdampak ya berdampak pada kualitas musik di Indonesia. Karena kita terlalu terbuai dengan boyband dan girlband di Indonesia. Konsekuensinya kita hampir setiap hari disuguhi boyband dan girlband di Indonesia yang pendatang baru hampir sering bermunculan setiap bulannya. Dimana mereka hanya mementingkan kualitas wajah dan yang begitu dance-nya tidak ketimbang memikirkan terkesan lebih monoton ya bagi penikmat. ya bagaimana. Lalu sudah seberapa bagusnya sih boyband atau girlband di Indonesia ini? Secara kualitas gitu, kan jika kita bandingkan dengan K-pop itu sejauh mana sih kualitas dari boyband dan girlband di Indonesia? Ya, jika dibandingkan dengan kualitas boyband dan girlband di Indonesia belum mampu menyamai kualitas seperti boyband dan girlband di Korea. Tapi apakah menurut Anda tadi secara kualitas belum bagus ya? Tapi apakah kedepannya itu bisa tidak boyband atau girlband di Indonesia ini menjadi istilahnya pesaing bagi K-pop itu sendiri? Ya jika bilang bisa ya bisa juga. Tapi ada satu yang harus penting dibenahi dulu sebelum melangkah ke yang tersebut, di mana
kita harus lebih serius mengkonsep boyband dan girl band Indonesia tersebut. Pertanyaan terakhir nih Bu Mas. Menurut Anda pribadi ya, sebagai pengamat musik, akan seperti apa sih prediksi industri musik Indonesia pada tahun 2012 nanti, dan apakah fenomena boyband dan girl band ini akan tetap bertahan di Indonesia pada tahun depan ataukah memang hanya fenomena sesaat ini? Menurut prediksi saya, pengamatan yang selama ini saya sudah lakukan, akhir tahun ini boyband dan girl band Indonesia masih tetap marak, masih tetap menjadi satu tren dan demam boyband dan girl band. Menurut saya untuk tahun kedepannya masih akan tetap seperti ini. Tapi saya berharap semoga musik tahun 2012 Indonesia lebih berkembang lagi dan lebih berwarna lagi. Terima kasih Bung Alis untuk kesempatannya di hari ini. Baiklah, itu tadi perbincangan kita bersama Bung Alis Rahmansyah. Oke, kita sampai di akhir acara. Apapun jenis musiknya, siapapun pemainnya, kreativitas anak bangsa tetap harus diapresiasi. Tentu dengan tetap menghadirkan karya yang orisinal dan juga tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh bangsa kita. Maju terus musik Indonesia. Saya Revino Triantito. Terima kasih telah menyaksikan Just Epin. Sampai jumpa.